Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irma Rismadipa dengan NIM P00341020020. Di sini saya akan menjelaskan tentang metabolisme non-protein nitrogen. Baik, untuk mengefisienkan waktu, saya akan langsung membacakan apa itu metabolisme non-protein dan nitrogen. Protein juga disebut polipeptida tersusun dari asam-asam amino yang bergandengan, dihubungkan oleh peptida kurang lebih 75%. Zat padat dari tubuh manusia bersifat protein dengan fungsi yang berbeda-beda. Secara relatif, hanya sedikit protein yang ada dalam peredaran darah. Golongan terbesar protein adalah protein jaringan, protein kontraktil, nukleoprotein yang berwujud gen, perbandingan banyak protein jaringan, dan plasma adalah 3-3. Metabolisme. Semua protein manusia dibangun dari 20 macam asam amino bervariasi dalam panjang rantai. Urutan asam amino dan kandungannya berkombinasi, memungkinkan tersusun molekul protein yang berbeda-beda. Asam amino masuk ke badan melalui sumber makanan, dan asam amino segera diantar ke sel jaringan yang segera menyusun protein daripadanya. Sintesa dan perombakan protein berlangsung terus-menerus dengan kecepatan sekitar 400 sehari. Serum dan plasma. Protein-protein yang paling banyak terdapat dalam darah ialah albumin, globulin, fibrinogen. Selain itu, dalam jumlah kecil darah mengandung enzim-enzim jaringan, protein struktural, hormon-hormon, protein-protein transport. Plasma yaitu cairan ekstrasel dari darah yang beredar mengandung fibrinogen. Sangat besar molekul-molekulnya, yaitu 340 Dalton, berubah menjadi fibrin bila darah membeku. Setelah darah membeku, cairan tetap ada disebut serum. Serum dan plasma susunannya sama, kecuali fibrinogen dan beberapa faktor koagulasi tidak ada dalam serum. Bagian terbesar protein-protein dalam plasma berasal dari hati. Hepatosit mensintesa fibrinogen, albumin 60-80% protein berisi globulin. Senyawa-senyawa nitrogen bukan protein. Yang pertama ada NPN, diukur sebagai indeks fungsi ginjal karena belum ada metode spesifik yang dapat mengukur komponen-komponen NPN. Kedua, zat-zat yang tergabung dalam NPN ada ureum, asam urat, kreatinin, amonia, asam amino. Keseimbangan nitrogen. Protein beredar dalam darah dan mengangkut asam-asam amino dari satu tempat ke tempat yang lain, yaitu menyajikan bahan mentah untuk sintesis, perombakan, dan interkonversi metabolik. Kadar protein dalam serum bukan saja menyebabkan derajat protein sintetik spesifik, tetapi juga berupa persediaan homeostatis metabolik. Setiap hari 20-30 gram protein dirombak secara irreversibel. Jumlah ini adalah jumlah minimal yang harus masuk ke dalam tubuh guna mencapai kadar metabolik yang mantap. Keadaan ini disebut keseimbangan nitrogen. Lanjut, keseimbangan nitrogen disebut positif bila lebih banyak asam amino yang masuk ke dalam tubuh dari yang diekskresikan. Anabolik. Keseimbangan nitrogen ekskresi asam amino bersama metabolit yang berisi nitrogen melebihi masukan katabolik. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.